Di negeri ini, yang menjalani hukuman berat justru orang yang menegur kekuasaan. Ini bukan soal bersahabat, ini bukan soal syahadat, ini soal nasib anak muda ke depan. Semua harus dibebaskan. Voting seolah jadi kebenaran, bisa ditentukan lewat jumlah tangan yang terangkat. Ya, kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit membangun Kabupaten Pati. Ada aktivis yang masih ditahan. Mereka bukan maling, bukan koruptor. Mereka cuma bersuara. Di negeri ini, pelanggaran etik bisa selesai dengan permintaan maaf. Tapi keberanian untuk bicara bisa berujung di jeruji besi. Kita cek now. Pelanggaran etik seharusnya bicara soal kehormatan, bicara soal integritas. Faktanya, kursi mereka aman. Coba kita bandingkan dengan aktivis yang bersuara. Sejumlah anak muda yang menyuarakan aspirasi masih ditahan tanpa jaminan kapan bisa bebas. Setelah reformasi itu ada Undang-Undang 998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan orang tidak perlu izin bahkan untuk aksi. Cukup ngasih tahu di mana, kapan, berapa lama supaya bisa dijaga. Tapi ini bukannya dijaga, malah ditangkap dan kemudian jadi tersangka. Artinya kalau 960 jadi tersangka, yang ditangkap lebih banyak lagi, ya kan? Gitu, karena biasanya, dan kita tahu banyak kabar hilang, udah pulang. Jadi yang jadi tersangka ini sebenarnya sudah disaring dari yang ditangkap. Di negeri ini, yang menjalani hukuman berat justru orang yang menegur kekuasaan. Sementara mereka yang dalam lingkaran kekuasaan dan melanggar hanya dihukum etik. Ini bukan soal bersahabat, ini bukan soal syahadat, ini soal nasib anak muda ke depan. Semua harus dibebaskan. Makin ditekan, makin melawan. Makin ditekan, makin melawan. Semuanya kita bebaskan yang kami. Tetap semangat semuanya, semangat. Salam perjuangan buat kalian semua. Terima kasih. Supriyono dan Teguh Istianto, dua aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, ditangkap dengan tuduhan dalam aksi pemblokiran lalu lintas dan dugaan penghasutan terhadap massa. Kabarnya, ancaman hukumannya 9 tahun. Iya, 9 tahun, bos. Mereka nggak bawa senjata, cuma bicara. Tapi di negeri ini kadang bicara itu lebih berbahaya dari korupsi. Tadi sempat konvoy ke arah jalur Pantura, namun demikian kami sudah antisipasi di jalur Pantura, sudah kita siapkan personil untuk menghalau, dan alhamdulillah sudah kita amankan dan bisa mencair jalur Pantura. Ya, informasi tadi dari Satgas Gakum, informasinya juga ada beberapa yang diamankan. Ini masih kita mintain keterangan terkait dengan keterlibatannya. Namun demikian nanti hasilnya kita sampaikan pada kawan-kawan semuanya. Di saat rakyat ditahan karena bersuara, sidang pemakzulan Bupati Pati justru menolak memberhentikan Bupati. Ini nyata, suara politik itu lebih kuat dari bukti moral. Beginilah wajah keadilan kita. Yang berani bersuara dipenjara, yang punya kekuasaan dilindungi. Bupati yang dipersoalkan justru selamat lewat voting. Voting seolah jadi kebenaran, bisa ditentukan lewat jumlah tangan yang terangkat. Tapi kita dengar, apa tanggapan Sudewo? Ya, kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja, maka segala sesuatu yang menjadi materi dalam pansus itu sebagai koreksi atau introspeksi pemerintah. Saya mengimbau kepada semua pendukung kami untuk selalu bersyukur dengan cara mengajak semua pihak, semua orang bersatu dan bergandengan tangan, ya, untuk membangun Kabupaten Pati. Tidak boleh euforia, hiburan-hiburan, konvoi, selamatan-selamatan gitu pun nggak usah. Pokoknya biasa saja. Pokoknya mengalir, membangun Kabupaten Pati. Pak Bupati bilang komitmen membangun Pati. Oke, kita percaya dulu. Tapi publik juga berhak bertanya, kenapa yang bersuara justru ditangkap? Karena membangun Pati, Pak, itu bukan cuma soal infrastruktur, tapi soal keberanian membuka telinga. Kalau pejabatnya alergi kritik, maka yang sedang dibangun bukan daerah, tapi Bapak sedang membangun tembok kekuasaan.
Pada akhirnya, keadilan di negeri ini seringkali bukan soal benar atau salah, tapi soal siapa yang duduk di kursi. Pejabat yang nggak peka dengan kondisi rakyat, dengan kalimat yang kasar keluar dari mulutnya, malah selamat. Sementara rakyat yang bersuara kritis untuk mengingatkan, justru di penjara. Saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras. Merdeka. Makasih banget ya sudah menyimak Check Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.